Halo anak-anak kami semuanya yang kelas 4, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran kita di semester 2 ini. Nah, minggu lalu kita sudah memulai pelajaran komputer dengan kalian mencatat catatan 4, yaitu tentang drop cap dan tabel. Nah, hari ini Miss mau jelaskan tentang catatan 4 dulu. Miss mau jelaskan tentang drop cap dan tabel. Jadi silakan buka kembali buku catatan kalian yang sudah kalian catat minggu lalu. Miss akan jelaskan satu-satu. Hari ini ada 2 topik utama, yaitu tentang drop cap dan yang kedua adalah tabel. Miss akan jelaskan masing-masing dan langsung Miss praktekkan di Microsoft Word seperti apa dia drop cap dan seperti apa itu tabel. Tapi sebelumnya Miss mau jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan drop cap. Drop cap adalah sebuah huruf besar pertama yang ukurannya melebihi baris pertama. Itu biasanya kita temukan di artikel-artikel di cerita atau di teks tulisan ya. Nah, maksudnya bagaimana sih Miss drop cap itu? Kita langsung lihat prakteknya. Miss praktekkan langsung di Microsoft Word ya. Oke, kita coba langsung ke prakteknya. Ini di sini Miss jelaskan langsung di prakteknya. Yang mana sih yang namanya tadi itu drop cap? Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini Miss akan munculkan satu teks acak. Nah, ini ada satu teks singkat. Kemudian kita akan membuat drop cap. Drop cap itu tadi kan artinya adalah huruf besar pertama yang ukurannya melebihi baris pertama. Nah, mana sih huruf besar pertama? Itu biasanya terdapat di awal-awal teks atau awal kalimat, awal dari sebuah tulisan gitu ya. Nah, ini kayak dari tulisan ini. Mana sih dia huruf pertamanya? Huruf pertamanya itu kan ini, yang ini huruf V ya kan. Cara membuat drop cap itu caranya adalah kalian blok dulu huruf pertamanya, kemudian kita klik insert, kemudian pilih drop cap. Nah, di sini ada 3 pilihan drop cap. Ini kita pilih drop cap option saja ya, supaya lebih jelas dia. Nah, posisi untuk drop cap di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu none. None artinya adalah tidak ada drop capnya. Kemudian yang kedua itu adalah drop. Drop di sini posisi huruf besarnya itu kayak di gambarnya ini ya. Huruf besarnya itu terletak ngepas masuk ke dalam tulisan. Bagaimana contohnya? Contohnya ini kita coba kita praktekkan. Miss pilih ini yang drop. Kemudian Miss klik OK. Nah, lihat posisinya, dia ngepas masuk ke paragraf ya. Tetapi kalau kita pilih yang satu lagi, drop cap, insert, kita blok, insert drop cap. Tapi kalau kita pilih dia yang in margin, maka nanti semua teks yang tidak kena drop cap dia akan masuk ke dalam tulisannya. Bagaimana contohnya? Kita klik OK. Nah, nampak dia ya, ini semua tulisannya dia makin ke dalam, hanya drop capnya aja yang di pinggir nih. Yang lain teksnya masuk ke dalam. Tapi kalau yang tadi kan, kalau yang dia drop, nah tulisannya itu ngepas masuk, nggak ada tulisan yang masuk ke dalam. Jadi tulisan yang tidak terkena drop cap itu dia posisinya kayak menutupi atau mengepaskan huruf V-nya ini, gitu ya. Nah, berarti ada 3 jenis tadi cara pilihan posisinya, bisa none, drop, atau in margin. Kemudian yang perlu kita perhatikan dari sini adalah, coba ini Miss gabung tulisannya supaya lebih nampak. Nah, di sini ada 2 pilihan dia, Miss buat. Yang pertama ini pilihannya drop, dan kemudian coba kita tes yang di paragraf kedua. Ini kalau gini coba Miss buat dia yang in margin, ya. Caranya tadi adalah insert, drop cap, kemudian Miss pilih drop cap option dan in margin. Nah, yang satu tulisannya masuk ke dalam, ini tadi yang drop, dan kemudian yang kedua dia ini posisinya agak ke pinggir, di luar dari, tidak sejajar dengan barisan teks lainnya, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan dari drop cap ini adalah, yang perlu kita perhatikan,
di drop cap option ini ada dia pilihan font, ini jenis tulisan ya. Nah, ini ada dia tulisannya itu lines to drop. Lines to drop itu artinya adalah berapa banyak baris yang mau kita gunakan untuk drop capnya ini. Nah, seandainya ini tertulis 3, di sini kan sudah tertulis 3. Kalian lihat di sini huruf V-nya ini akan memakan 3 baris. 1, 2, 3. Nah, karena di sini tertulis di drop cap option-nya itu dia tertulis 3 drop cap option lines to drop-nya itu adalah 3. Ya kan? Tetapi kalau contohnya ini kita ganti, kita mau dia lebih kecil, hanya kita buat 2. Ini kita ganti lines to drop-nya, berarti drop cap-nya itu hanya memakan 2 baris. Kita klik OK, kita ganti ini jadi 2. Nah, maka dia akan lebih kecil. Oh Miss, ini kekecilan, aku mau buat ini jadi besar lah. Kita buat jadi 4. Kita blok lagi, insert drop cap, kita pilih drop cap option-nya, lines to drop-nya kita ganti jadi 4. Klik OK. Nah, ini makin besar. Ini makan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Seperti itu dia. Sama juga dengan yang di sini. Kalau huruf S-nya ini dia memakan tadi 3 ya. 1, 2, 3. Miss, nggak usah 3 lah, aku mau buat ini jadi 5. Contohnya, kita blok dia, kemudian kita pilih drop cap option, ganti lines to drop-nya jadi 5. Oke, maka sebesar inilah dia tulisannya. Nah, itu dia untuk yang drop cap. Jadi jadi drop cap itu adalah huruf besar pertama yang ukurannya melebihi baris pertama. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan suatu karakter atau suatu paragraf, suatu huruf dalam paragraf. Apa yang ditonjolkan di sini? Berarti huruf V-nya. Apa yang ditonjolkan dari baris kedua, paragraf kedua? Berarti huruf S-nya. Jadi cara membuatnya tadi adalah blok dulu hurufnya, kemudian klik insert dan pilih drop cap. Oke? Kita masuk ke topik yang kedua. Kita tinggalkan drop cap, kita masuk ke topik yang kedua, itu namanya adalah tabel. Tabel adalah suatu kumpulan data dengan tipe yang sama. Tujuannya apa? Untuk menyajikan informasi. Nah, tabel terdiri dari 2, yaitu baris row, barisan horizontal, kolom, barisan vertikal. Langsung saja kita lihat cara memasukkan tabel dalam suatu tulisan. Lagi-lagi klik insert, kemudian pilih table. Nah, insert table, ini bisa langsung kita pilih berapa baris, berapa kolom, tetapi untuk lebih gampang kita pilih insert table, pilih kembali insert table. Number of column itu artinya adalah jumlah kolom, number of row itu artinya adalah jumlah baris. Oke? Nah, yang mana kolom, yang mana baris? Ini Miss masukkan secara acak. Oke, yang disebut dengan row atau baris itu adalah barisan horizontal. Horizontal artinya mendatar. Yang mana itu? Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua namanya adalah row. Baris ya, atau barisan horizontal. Yang mana namanya kolom atau barisan vertikal. Berarti dia yang ini. Vertikal artinya kan adalah tegak lurus. 1, 2, 3, 4. Berarti kolomnya ini ada 4. Dari tabel ini ada 4 kolom. Dan ada 6 baris. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau ke bawah tadi ini kolom. Kalau dia ke samping ini disebut baris, ya kan? Nah, kotak-kotak ini, yang 1 biji ini, mana dia nih ya? Bentar ya, biar misklik. Nah, hanya yang 1 ini, inilah yang disebut dengan sel. Nah, apa itu sel? Sel artinya adalah pertemuan atau gabungan antara baris dan kolom. Jadi kalau ditanya ada berapa sel ini sekarang?
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah, tadi 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal dikalikan 6 kali 4 berarti ada 24 sel lain nanti semuanya. Oke? Nah, jadi caranya tadi seandainya nih, coba ini Miss hapus, kita mau buat tabel dengan banyak kolomnya 5, ke bawah 5, ke samping 3. Miss pilih insert table, ke bawah 5. Ke bawah itu tadi barisan yang vertikal, itu ada 5, berarti ini tetap kita pilih 5. Ke samping berarti itu barisan horizontal, berarti itu baris, number of rows-nya kita ganti menjadi 3. Maka jadi seperti apa dia? Nah, inilah dia yang muncul. Oke? Ini ukurannya, ini bisa kita ubah. Cara mengubah ukuran kolom dan baris itu yang paling gampang itu adalah kita drag. Kita drag itu artinya kan klik dan tahan. Kita drag, ini boleh kita drag ini. Kita mau lebarin, ini kita klik baru kemudian tahan. Geser lagi ke bawah. Nah, ini kita geser ke bawah. Nah, seperti itu dia. Atau ini juga, ini mau kita lebarin, bisa. Ini mau kita lebarin, bisa. Ini mau kita sempitin. Jadi seperti ini. Nah, atau cara yang kedua, ini bisa kita blok. Kemudian, Oke, ya kita pakai cara yang pertama itu saja dulu. Sebenarnya ini bisa, kalau contohnya kita mau atur semuanya supaya sama. Ini kan ada yang lebar, ada yang kecil ya kan. Nah, ini bisa kita blok. Kita bisa atur di sini. Height ini artinya adalah tinggi selnya ini. Tinggi selnya. Oh, tinggi selnya kita mau buat contohnya 2 cm. Kita buat cuma 2. Maka otomatis nanti semua selnya tingginya 2. Lebarnya itu width. Lebar selnya itu width. Lebarnya mau kita atur ini cuma 4 cm. Kita klik 4. Maka semuanya akan sama 4. Cuman karena ini terlalu banyak, dia nggak cukup. Kita kecilin ya. Miss kecilin contohnya jadi 2 tuh juga. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi ke bawah 2, tinggi selnya 2, lebar selnya juga 2. Atau ini Miss ganti lebarnya jadi 3 aja, biar nampak bedanya. Nah, tingginya 2, lebarnya ini 3 cm. Nah, itu dia cara mengatur lebar kolom, ukuran kolom dan baris. Kemudian langkah selanjutnya itu ada namanya, ini sel-sel ini bisa kita gabungkan. Ini bisa kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkan selnya? Yang pertama, ini kita blok. Contohnya ini mau kita hapus, ini kita mau jadikan satu sel semuanya. Ini ada 5 sel ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 sel ini, 1, 2, 3, 4, 5, ini bisa kita gabungkan jadi satu sel. Bagaimana caranya? Pertama kita blok dulu. Contoh kita mau gabungkan ini sel yang ini. Blok, kemudian setelah itu ada muncul menu layout paling ujung, kita pilih merge cells. Nah, akan hilang garisnya. Maka yang tadi dia 5 sel akan menjadi 1 sel di sini. Atau misalnya nggak mau 5-5-nya, saya mau hanya 3 yang di tengah ini aja. Bisa. Kita blok ini 3, 1, 2, 3. 3 sel ini mau kita gabung jadi 1. Maka blok dulu sel yang mau digabung. Klik merge. Atau, boleh nggak Miss kalau ke bawah? Boleh. Ini kita mau gabungkan sel yang 1, 2, 3. Ini kita mau gabungkan ke bawah. Blok dulu semua selnya 1, 2, 3. Klik merge cells. Maka dia akan menjadi satu sel. Seperti ini dia. Atau bisa juga contohnya Miss buat seperti ini. Ini semua sama-sama, ini dia 9 sel, tengah-tengahnya Miss hilangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Miss hilangkan semuanya. Kita gabungkan jadi satu sel. Bisa? Bisa. Kita blok, kemudian pilih layout, merge cells. Maka hilang garis-garis bingkainya, dan yang tertinggal hanya tinggal satu sel. Seperti itu dia. Oke?
Yang kedua, bagaimana cara mewarnai tabelnya? Miss, ini bisa diwarnai, ini kan hanya warna putih. Bisa kita warnai? Bisa. Bagaimana caranya? Blok sel yang mau kita warnai. Contohnya nih, kita pilih sel yang ini. Kita klik ini. Kita mau kasih warnanya. Kita mau kasih warnanya, ini kan warna putih. Kita mau warnai ini menjadi warna yang lain. Caranya adalah begitu di blok sel, klik design. Tadi kan yang paling pinggir tuh layout. Ini kita pilih design, kemudian kita pilih shading. Kita pilih warnanya. Contoh, ini contoh kita mau pakai warna biru. Miss, aku mau pakai warna lain boleh? Boleh, kita pilih more colors. Ini boleh standar, boleh custom ya. Contohnya yang pertama ini biru yang ini. Tuh, dia berganti warna menjadi warna biru. Yang kedua, kita mau ganti shading lagi, kita pilih, kita blok design shading, pilih lagi more colors, pilih contohnya warna kuning. Kita klik oke. Oke, jadi warna kuning. Kita ganti lagi. Yang ini kita blok, pilih shading, ganti warnanya. Aku mau warna hijau. Oke, hijau, seperti itu dia. Ini kita blok, kita ganti menjadi warna merah. Nah, ini jadi warna merah. Seperti ini dia. Oke? Selanjutnya, yang terakhir di penjelasan ini, cara memberi garis bingkai. Garis bingkai itu yang ini ya, yang pinggir-pinggir ini, yang tepi-tepi ini. Inilah yang disebut sebagai garis bingkai, atau bahasanya istilahnya disebut dengan border. Ya, disebut dengan border atau borders. Garis bingkai itu adalah garis yang membatasi antara sel ini. Nah, bagaimana cara menggantinya? Kita klik ini, kita blok mana sel yang mau kita ganti. Contohnya yang ini semua mau kita ganti. Kita klik home, kita pilih di sini ada borders. Memberi garis bingkai. Bottom border itu artinya adalah memberi garis bingkai hanya bagian bawah. Top border hanya memberi garis bingkai pada bagian atas. Left, garis bingkainya hanya pada bagian kiri. Right border hanya pada bagian kanan. Nah, biasanya ini yang dipilih adalah all border. Semuanya ada garis bingkai. Seperti itu dia. Oke? Ini kebetulan karena sudah ada semua, jadi tidak terlalu nampak ininya ya, perbedaannya. Nah, jadi itu tadi dia cara-caranya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti, Miss sudah jelaskan tentang drop cap dan tabel. Sekarang lihat modul kita hari ini, di situ ada 5 soal latihan. Silakan kerjakan di buku latihan kalian dan kumpulkan di hari Sabtu tanggal 30 Januari. Oke? Sekian, minggu depan kita akan praktek tentang drop cap dan tabel. Nah, sekian pembelajaran kita buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.